Sesungguhnya kita katakan setelah pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan pelihara kehidupan mereka ya Bapa, dimanapun saat ini umat-umat berada Bapa yang tertimpa bencana alam, oleh senantiasa sanggup pulihkan setiap kehidupan mereka. Tuhan yang melindungi mereka Bapa, biarlah mereka semua Tuhan ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa di sorga bagi bangsa kami, kiranya Tuhan yang semakin pulihkan bangsa kami dari berbagai macam persoalan yang terjadi tengah-tengah bangsa kami saat ini. Berdoa kepada-Mu, menyerahkan bagi pemerintahan kami yang ada. Tuhan memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden maupun presiden sampai para menteri yang ada, bahkan para pemimpin daerah lainnya Tuhan yang senantiasa memerintah di bangsa kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus tolong kehidupan mereka. Bapa di sorga yang paling senantiasa mampukan mereka dengan kuasa-Mu. Berkati mereka, berikan roh hikmat kebijaksanaan Bapa, sehingga dalam segala tugas dan tanggung jawab yang senantiasa dipercayakan kepada setiap mereka benar-benar melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka benar-benar melaksanakannya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa terus tolong setiap para pemimpin yang ada di bangsa kami dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berdoa menyerahkan bagi perekonomian yang ada di bangsa kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan yang terus tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu bagi perekonomian di bangsa kami. Tuhan yang melihat setiap orang-orang Bapa yang saat ini berkekurangan dalam kebutuhan ekonomi mereka. Tuhan senantiasa cukupkan Bapa dalam nama Yesus apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berdoa menyerahkan bagi keamanan di bangsa kami. Tuhan yang memberkati setiap para TNI, Polri, Densus 88 yang bertugas Bapa dalam menjaga bahkan mengamankan bangsa kami Indonesia. Tuhan yang senantiasa terus mampukan mereka dalam segala tugas tanggung jawab yang senantiasa diberikan kepada mereka. Biarlah mereka senantiasa dapat mampu untuk menjalankan segala apapun yang dipercayakan kepada setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan yang terus melindungi bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Setiap umat-umat-Mu yang sampai terbaik, sakit Bapa. Bapa di sorga Tuhan, jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Setiap para jemaat-jemaat-Mu yang sampai terbaring lemah,
biarlah Tuhan Kau juga senantiasa sembuhkan mereka Bapa. Dalam nama baik yang ada di Harapan Indah, Harapan Elok, bahkan di Sekiara City, Tuhan yang senantiasa terus tolong setiap jemaat-Mu ya Bapa. Mereka yang rindu Tuhan untuk disembuhkan, biarlah kuasa dalam juru-juru Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya pemulihan yang besar akan senantiasa terjadi bagi setiap pada jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berdoa bagi setiap para tenaga medis yang senantiasa menolong setiap mereka Tuhan yang mampukan, baik itu para dokter, perawat yang ada, sehingga mereka senantiasa dapat mampu Tuhan untuk menolong setiap mereka yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa kepada-Mu saat ini menyerahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Gembala kami ada di pusat dalam penggembalaannya Bapak, dalam melayani setiap para sidang jemaat-Mu yang ada. Tuhan yang senantiasa berkati hamba-Mu, terlebih bagi Bapak Gembala sidang yang ada Bapak Pendeta Yohanes Nahoy, berkat Ibu Rina Nahoy Bapak, dalam nama Yesus. Tuhan yang senantiasa berkati kedua hamba-Mu, terlebih dalam mengemban tugas mereka dalam menggembalakan setiap para sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, mampukan mereka Tuhan dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan, terlebih dalam pelayanan mereka yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berdoa kepada-Mu, menyerahkan bagi Bapak Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini, dan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Yohanes selaku Gembala sidang jemaat GBI Salon Harapan Indah, Harapan Elok, bahkan Sekiara City. Dalam nama Yesus, berkat juga Ibu Gembala kami, dalam nama Yesus kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan terus limpahkan bagi kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terlebih dalam menggembalakan setiap para sidang jemaat-Mu yang ada. Biarlah penyertaan Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menuntun, menolong setiap bagi kedua hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mampukan setiap mereka dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan, terlebih dalam pelayanan mereka, dimanapun mereka melayani Engkau ya Bapak. Tuhan yang senantiasa terus memberkati, biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kehidupan anak-anak cucu menantu mereka. Kami serahkan semuanya mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya segala apapun yang menjadi pergumulan kerinduan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa turut campur tangan, Tuhan yang akan turut bekerja berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap para pendeta yang ada di gereja kami, tetap setia dalam pelayanan Engkau, dalam suatu pelayanan di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mulai Hutaro, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yesus Hombi, Bapak di sorga, Tuhan mereka, bantu mereka Tuhan dalam segala apapun yang senantiasa menjadi pelayanan mereka di tempat ini. Biar Kudus yang akan senantiasa bekerja atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap hamba-Mu ini Tuhan, berkati juga bagi keluarga mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar dimanapun mereka melayani Engkau, Tuhan yang senantiasa pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi setiap para penatua yang ada di gereja kami, setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, bahkan setiap para pendoa yang ada di gereja kami. Kami serahkan setiap mereka dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka, Tuhan yang menolong mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu Tuhan yang akan senantiasa terus menyertai mereka. Tuhan senantiasa berkati mereka, mampukan mereka Tuhan dalam segala apapun yang menjadi tugas tanggung jawab mereka di tempat ini, terlebih dalam melakukan pelayanan mereka yang ada. Terima kasih Bapak, berikan roh kesetiaan dalam setiap hati mereka, Tuhan yang berikan hati yang terbantu untuk mereka melayani Engkau di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang percaya Tuhan yang akan memakai mereka dalam segala pelayanan mereka dengan dahsyat dan luar biasa dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang percaya untuk juga menjadikan setiap para pendoa-pendoa yang ada di gereja kami menjadi pendoa-pendoa yang setia, pendoa-pendoa yang senantiasa terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi gereja kami di tempat ini, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak, tambahkan jumlah bilangan kami mereka Bapak,
Tiap-tiap minggu tambahkan jumlah jiwa-jiwa yang datang bertobat memuji Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Gereja kami di tempat ini, kami percaya Bapak bahwa ada kuasa Tuhan yang terus menaungi setiap mereka, sehingga mereka dimampukan dalam segala apapun pelayanan mereka yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ini menjadi setiap doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan setiap doa kita. Namun sebelumnya kita katakan satu pujian yang berkata, mampirlah dan matur.
baik. Berikan mereka hati Bapa yang senantiasa mau rindu Tuhan bersekutu kepada Engkau, mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami dalam ini Bapa yang baik. Kami percaya senantiasa Tuhan memberi kepada mereka kekuatan Bapa, memberi kepada mereka semangat yang baru Bapa, sehingga dalam mereka menghadapi setiap masalah persoalan dalam setiap hidup mereka. Ajar setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk senantiasa Bapa menjadikan Engkau Tuhan sumber Bapa kekuatan dalam setiap hidup mereka Tuhan, menjadikan Engkau Bapa satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami serahkan kehidupan setiap para jemaat-jemaat-Mu hanya kepada Engkau Tuhan. Setiap persembahan umat Bapa yang mereka beri kepada Engkau, biarlah kiranya Engkau campur tangan Bapa, persembahan pertama, kedua, ketiga, ucapan syukur mereka, perpuluhan mereka, mari Engkau layakan Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu senantiasa dapat dipergunakan buat keperluan gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan dalam visi misi gereja kami Bapa, dalam hubungan seribusi di atas 2 meter tanah Bapa, kami percaya kami senantiasa berdoa kepada Engkau Tuhan, biarlah kiranya Engkau campur tangan, biarlah Bapa semua dapat terjadi sesuai dengan kehendak Bapa yang mereka yang percaya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan buat setiap para panitia yang sudah dibentuk Bapa, Engkau senantiasa memberkati mereka, berikan senantiasa kesatuan hati dan bergandengan tangan Bapa, sehingga apapun yang mereka rindukan, apa yang mereka kerjakan dalam visi misi kerja kami percaya biarlah mereka senantiasa berjalan jalan Bapa yang baik, mereka tidak menyimpang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, biarlah kiranya dalam visi misi kerja kami Tuhan, dalam kerinduan Bapa setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan dalam membangun gereja di harapan ini, kami percaya kami senantiasa hanya serahkan kepada Engkau, biarlah kiranya Engkau campur tangan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap para hamba-hamba-Mu Bapa di tengah-tengah bangsa kami, menyerahkan buat setiap gereja-gereja Bapa, mari Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati Bapa, jadikan setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan, setiap gereja-gereja menjadi alat-Mu, menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami, yang dapat senantiasa menjadi berkat Bapa bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Bapa yang baik, terutama di setiap umat-umat-Mu, di tengah-tengah umat Bapa yang senantiasa merindukan kasih-Mu Tuhan, merindukan pertolongan dalam setiap hidup mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka di tengah-tengah bangsa kami Bapa, menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu yang luar biasa Bapa bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Bapa dalam mereka senantiasa menjalankan setiap Bapa pelayanan mereka Tuhan, mereka mungkin membutuhkan Bapa setiap dana Tuhan, maupun mereka membutuhkan Bapa setiap keperluan mereka sehari-hari, mari Engkau tolong Bapa yang baik, senantiasa berkat-berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap yayasan berkat Maranatha di Indonesia Bapa, yang Kau senantiasa memberkati yayasan ini Tuhan dalam keperluan kebutuhannya. Kami percaya kami senantiasa hanya serahkan kepada Engkau, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu senantiasa mengalir Bapa di tengah-tengah yayasan ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan buat setiap para pengerja di dalamnya, yang Kau senantiasa menyertai mereka, menjaga mereka Tuhan, menutup bungkus mereka dengan kuasa Kudus Bapa, sehingga kemanapun mereka pergi, biarlah senantiasa belas kasihan-Mu senantiasa menyertai setiap hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, jadikan yayasan ini Bapa menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang menjadi setiap seruan doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya biarlah kiranya apa yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini, biarlah kiranya Kau dengarkan Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya Kau jawab sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yang sebelumnya kita katakan satu lagu pujian yang berkata apapun yang terjadi. Lewat
Bapa kami dalam kerajaan sorga, kepadamu di saat pagi hari ini kami kembali datang kepadamu untuk beribadah. Kami sudah memuji, kami sudah menyembahkan nama-Mu, kami sudah menyampaikan setiap doa-doa kami. Bapa, saat ini kami akan mau mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga setiap firman yang senantiasa kami dengarkan Bapa boleh senantiasa dapat termateraikan dalam setiap hati kami, dan boleh senantiasa dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa jamah, biarlah setiap pemberitaan firman yang boleh disampaikan kepada setiap sahabat pagi yang boleh mendengarkan pada saat pagi hari ini boleh senantiasa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang melayani kita pada saat pagi hari ini terdapat dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Kolose dalam pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah judul pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Berbahagialah adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom sahabat pagi yang selamat dikasihi oleh Yesus Kristus. Tema perenungan yang saya berikan pada saat pagi hari ini adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Sahabat pagi yang selamat dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saya memberikan suatu ilustrasi, yaitu pohon yang hidup mesti memiliki akar, batang, daun, dan memberi hasil entah buah atau bunga. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah berbeda, tetapi saling berkaitan satu dengan yang lain. Berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah tanda bahwa pohon itu hidup. Tak mungkin ada buah kalau tidak ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah proses untuk berbuah. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Kolose agar tetap hidup di dalam Kristus. Tetap hidup di dalam Kristus berarti untuk seterusnya dan selamanya. Artinya tinggal atau berhubungan erat dengan Kristus sebagai satu-satunya penolong atau sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, bukan hanya dahulu atau sekarang, melainkan juga esok atau selama-lamanya. Artinya jika kita ingin bertumbuh atau berakar dalam Kristus, artinya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengannya, supaya kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Artinya kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita mau belajar bahwa kebenaran firman Tuhan adalah salah satu fondasi dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelumnya Paulus memuji jemaat Kolose yang telah hidup tertib dan teguh di dalam Kristus. Itu kita bisa lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-5. Namun di sini dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Paulus meminta agar keteguhan dan ketetapan hati jemaat Kolose dalam Kristus ini harus dipertahankan. Karena kalau kita melihat ayat pembacaan kita selanjutnya, jemaat di Kolose
saat itu sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus atau nabi-nabi palsu. Jadi di sini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Kolose agar iman mereka tetap teguh di dalam Kristus. Biarlah mereka di sini Rasul Paulus mau supaya jemaat di Kolose ini supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka harus mempertahankan segala iman mereka terhadap Yesus Kristus, supaya mereka tidak mudah terombang-ambing dalam pengajaran yang ada di luar Kristus. Sahabat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, Paulus memakai di sini kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, atau kita boleh melihat pembacaan kita selanjutnya, Paulus memakai dua buah gambaran, yaitu pohon dan bangunan. Jemaat dilukiskan bagai pohon atau bangunan, sedangkan Kristus adalah akar dan dasar dari berdirinya suatu bangunan atau pohon tersebut. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Sobat bagi yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, sebagaimana pohon harus tetap tinggal di tanah tempatnya hidup dan mendapatkan zat-zat makanan dari akar serta menjadi kuat karena topangan akar, dan sebagaimana juga bangunan harus tetap tinggal di atas tanah tempatnya berpijak, maka begitu pula juga dengan kehidupan kita harus tetap tinggal berakar di dalam Kristus dan dibangun di dalam Kristus. Jadi sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, di sini kita diajarkan bahwa supaya kehidupan kita tetap berakar dan dibangun di dalam Yesus Kristus. Artinya kehidupan kita mau belajar supaya kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau belajar supaya dalam kehidupan kita apapun yang kita lakukan, apapun yang senantiasa kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita kerjakan itu semua hanya untuk Tuhan. Kita lakukan itu semua hanya untuk Tuhan. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, marilah kita senantiasa menerima Yesus Kristus dan kita mau tetap hidup di dalam Dia, karena hanya Tuhanlah yang senantiasa menjadi satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini, bagaimana kita diajarkan bahwa kehidupan kita harus tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Artinya dalam setiap kehidupan kita, kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang senantiasa mencerminkan sifat dan karakter Yesus Kristus. Jadi sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam segala apapun yang saat ini kita jalani dalam kehidupan kita, baik itu kita mengalami suatu masalah, persoalan, baik itu tantangan dalam kehidupan kita, penderitaan yang kita alami, percaya bahwa segala apapun yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya dalam setiap kehidupan kita jika kita tetap hidup di dalam Kristus dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya sumber kehidupan kita, satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita untuk kita tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus,
kita juga harus memberikan respon dari diri kita sendiri atau tanggapan dalam diri kita sendiri. Kita mau belajar untuk taat menurut kita mau belajar untuk taat dan setia dengan segala apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dalam segala apapun yang Tuhan perintahkan, dalam segala apapun yang Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh senantiasa sehingga dalam setiap kehidupan kita boleh senantiasa dapat menjadikan Kristus sebagai satu-satunya teladan dalam setiap kehidupan kita. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, jika ada ketaatan dan perubahan dalam setiap kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya akan ada suatu kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Kita mau belajar berubah dari kehidupan kita yang lama. Kita mau belajar untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, dan kita mau berubah untuk tetap hidup di dalam Dia, mau belajar taat dalam segala kebenaran firman yang telah diajarkan kepada kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya. Sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam setiap kehidupan kita, marilah senantiasa kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kita juga mau dibangun di dalam Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Biarlah dalam setiap kehidupan kita Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita dalam segala apapun yang senantiasa kita lakukan, baik itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam pelayanan maupun dimanapun kita berada. Baiklah segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Kita mau senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya fondasi dalam setiap kehidupan kita, menjadikan Tuhan sebagai pedoman dalam setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Jadi sahabat pagi yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perenungan pada saat pagi hari ini, marilah senantiasa kita tetap hidup di dalam Yesus Kristus. Marilah senantiasa kita mau berakar, bertumbuh di dalam Yesus Kristus, supaya kehidupan kita semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin Tuhan, semakin hari semakin kita berubah dalam kehidupan kita yang lama. Kita mau masuk dalam kehidupan kita yang baru, dengan kita mau mengikuti segala apapun yang menjadi kehendak Kristus. Kita tahu bahwa dalam mengikut Kristus tidak mudah, ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, ada mungkin penderitaan yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, tetapi yakin dan percaya bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jika kita mau tetap setia dan kita mau tetap taat di dalam Tuhan, akan ada saatnya Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita dan akan menyatakan suatu rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita yang kita tidak duga dalam setiap kehidupan kita. Percaya bahwa hanya Yesuslah yang senantiasa menjadikan, hanya Yesuslah yang senantiasa dapat menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Demikianlah perenungan singkat yang saya boleh bawakan pada saat pagi hari ini. Kiranya boleh senantiasa dapat kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih pada saat pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa telah kami dengarkan Bapak, biar Tuhan ajarlah kami Tuhan, supaya kami boleh dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami.
Mampukan kami ya Tuhan supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dan menjadi setiap doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, sahabat pagi dimanapun kita berada, karena Tuhan memberkati, menolong kita, dan menyatakan kasih-Nya atas kita semua. Sebelum kita akan akhiri ibadah ini, yuk kita nyanyi dulu pujian, di saat ku lemah, ku datang padamu. Haleluya.
pujian, pengagungan kami kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kala kami bisa lemah, kami tidak berdaya, tapi kami datang kepada Tuhan. Ada banyak pergumulan, saat itu kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami jatuh, namun kami datang berseru. Kami katakan, ya Bapa, ya Bapa, tolong kami. Ini kerinduan kami Tuhan, supaya perjalanan hidup kami tetap di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Jangan Kau lepaskan kami, jangan Kau biarkan kami dalam situasi, kondisi apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Umat-umat-Mu, apapun perjalanan kehidupan mereka sekarang ini, apapun pengalaman kehidupan mereka saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka sedang ada pergumulan yang berat, tetapi kami percaya Engkau Tuhan mengulurkan dua tangan-Mu dan menolong mereka, memberkati mereka, menopang mereka. Jikalau mereka sakit, Kau sembuhkan mereka. Angkat segala penyakit mereka. Nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati apa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuntunan rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan ada pada umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi dan berada, sertai kami, jaga kami, pelihara kami, lindungi kami dengan kasih setia-Mu. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala hormat, segala kemuliaan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jadikan hari-hari kuat, hari kemenangan, sukacita, damai sejahtera, hari di mana Tuhan menggenapkan doa Yabes bagi kami. Berkati kami dengan limpahnya, berluas daerah kami. Tangan menyertai kami, melindungi segala malapetaka, menghindarkan segala kesakitan daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa anugerah Tuhan Yesus Kristus persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat pagi dimanapun kita berada, kiranya Tuhan terus menolong, memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita dan bahkan setiap aktivitas kita. Tuhan serta dengan kita. Jangan lupa nanti jam 10 ada sahabat mujizat. Jangan pernah takut Bapak dan Ibu Saudara. Maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.